Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, jangan bosan-bosan ya. Karena memang saya cerita ini ada yang membutuhkan. Jadi kalau ketika ada pengalaman dan orang lain juga merasakan dan ingin tahu juga, saya mau share apa yang saya jalani selama ini kayak gitu. Banyak DM masuk, banyak chat WA masuk, banyak juga yang telepon. Itu dari teman saya, kerabat maupun bukan apa-apa saya. Dan saya kasih apresiasi yang luar biasa sih sama orang-orang yang tidak mengenal saya tapi mau tidak malu bertanya gitu. Saya juga senang karena saya bisa share pengalaman yang memang saya jalani gitu. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari pengalaman saya, mohon maaf saya tidak bisa jawab karena itu uh, bukan lingkup saya untuk menjawab, karena saya juga belum berpengalaman dalam hal itu dan mungkin bisa ditanyakan dengan dokter dan lain sebagainya. Saya akan menceritakan yang memang saya jalani dan memang ada dalam pengalaman hidup saya gitu. Jadi takutnya kalau bukan areal saya nanti ada kesalahan atau bagaimanapun, itu saya takutnya di situ. Nah, hari ini biar nggak sepaneng kayak biasa-biasanya, aku mau cerita sambil skincarean juga ya. Hari ini aku mau lip scruban. Aku kalau lip scruban itu 1 minggu 4 kali atau 3 kali gitu. Jadi nggak terus. Aku kalau lip scrub pakai punyanya Rachel Glow. Nah, ini tuh memang alami ya, dari minyak zaitun, gula sama madu. Jadi nggak ada, memang pure gitu. Kalian bisa sih buat sendiri, tapi kan memang apa tuh namanya, kalau buat sendiri tuh kayak malas gitu, mending beli langsung templokin aja gitu kan, enak banget, cuma tinggal di scrub gini. Nah, di scrub aku kalau pagi kan memang rutinitasnya kan banyak, masak buat orang kerja, kalau ngajar ya ngajar, cuman ini kan memang belum ada tatap muka, jadi aku libur dan bisa buat video tentang pengalamanku dan bisa share sama kalian semua. Aku lip scruban pakai lip scrubnya Rachel Glow. Bisa order via Shopee ataupun chat DM-nya Rachel Glow official.id. Nah, aku pakai bahan-bahan alami itu karena memang pengalamanku sendiri ya. Aku tuh kan perawatan, memang dulunya perawatan. Setelah itu aku nggak perawatan lagi karena pengalamannya gini. Saya hamil, sebelum hamil itu perawatan. Nah, krimnya belum habis, itu harus aku stop. Jadi eman-eman kalau beli krim terus habis itu stop, nanti kan udah lama kan nggak bisa kepake lagi, kecuali yang sunscreen ya, nanti keguguran lagi, habis itu nanti pakai krim lagi. Jadi aku memutuskan untuk beli yang alami-alami aja karena suamiku juga tidak menyarankan untuk bahan-bahan kimia. Tapi aku kalau pakai krim gitu dulunya itu saya selang-seling, jadi nggak setiap hari aku pakai krim, enggak. Itu aja krim malamnya aja. Kalau sama sunscreen, kalau sunscreen itu kan memang itu ya penting gitu biar kulit kita sehat. Nah, udah. Menanggapi yang kemarin, kalau Promil itu kan pakai Volavit sama Evere ya. Saya baru tahu ternyata Volavit itu tidak mempercepat untuk kehamilan. Tetapi Volavit itu gunanya untuk menghindari calon bayi kita dari kecacatan. Seperti itu, karena di video-video YouTube yang saya lihat, yang saya searching itu semuanya hampir tidak
ngasih informasi tentang Volafit. Jadi intinya kayak yang saya terima dan saya baca-baca komen itu, Volafit itu untuk mempercepat hamil. Jadi kayak gini, minum Volafit mbak nanti cepet hamil, mbak minum Volafit mbak nanti cepet hamil. Makanya saya kemarin juga bilang kan, saya sudah mengonsumsi Volafit, saya sudah mengonsumsi FRE, itu udah lama durasinya, tetapi saya belum hamil-hamil. Nah setelah saya pakai tips yang tadi itu, yang setelah berhubungan atau pada saat berhubungan itu saya baru hamil, mungkin karena dorongan atau kiat-kiat saya di posisi pas berhubungan itu. Nah berarti memang Volafit itu tidak untuk mempercepat hamil, dan FRE itu memang vitamin yang dibutuhkan untuk kita. Jadi kalau memang vitamin di dalam tubuh kita sudah komplit, tidak kurang vitaminnya, jadi kan di saat pembuahan itu akan terrealisasi pembentukannya seperti itu ya. Makanya dianjurkan untuk olahraga ringan, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya, itu penunjang untuk tubuh kita biar terrealisasinya sebuah pembuahan itu. Nah, habis itu saya mau maskeran dulu. Nah, ini maskernya dari Rachel Glow juga. Jadi Rachel Glow ini bulan Januari ini sudah launching maskernya. Masker kunyit. Ini sudah saya biasa pakai ya. Jadi sebelum kalian pakai itu, saya pakai maskernya dulu dan alhamdulillah ini bagus sekali buat muka. Jadi bisa mencerahkan, tapi tidak hanya satu kali ya, harus berjenjang. Soalnya saya tuh kan memang kalau pakai skincare itu, kalau memang berhasil di kulit saya, pasti aku share sama teman-teman gitu, kayak hand body, terus apa saja lah, itu saya pasti share sama teman-teman kalau memang berhasil di aku gitu. Nah biasanya aku kalau masker airnya itu pakai face mistnya Rachel Glow juga. Nah Rachel Glow ini juga buat glowing, jadi tinggal semprotin aja di maskernya. Ini maskernya. Setelah ini aku akan ngejelasin lagi sebentar. Kalian kalau maskeran enak pakai tangan apa pakai kuas? Kalau aku sih enak pakai tangan. Kalian tim kuas apa tim tangan? Bentar ya, kurang airnya. Semprotin gini. Jadi aku tuh sekarang pakainya bahan-bahan alami, yang memang alami. Nah, setelah semuanya tercampur jadi kayak gini, terus aku maskeran. Tadi ya, jadi aku mau menebali atau menggarisbawahi tentang Volafit. Jadi Volafit itu tidak mempercepat hamil. Jadi Volafit itu hanya untuk menghindari calon bayi kita dari kecacatan. Karena Volafit itu mengandung B kompleks untuk pembentukan struktural anak. Jadi biar anaknya tuh komplit, tidak ada cacat di tempurung otak atau lain sebagainya. Nah, aku mau maskeran sambil cerita ya. Sambil cerita aku maskeran. Nah, gimana? Untuk episode atau video aku yang pertama itu sudah dipraktekkan di rumah apa belum? Kalau menurutku sih cepet-cepet dipraktekkan ya, karena bagi anda-anda yang pengen segera hamil, insya Allah dengan cara itu akan terrealisasikan itu, dapat garis 2.
itu memang sudah banyak yang tahu sih ya cara-cara itu, cara untuk kiat-kiat biar cepet hamil, jadi mendorong sperma untuk langsung ke rahim kita jadi cepet gitu. Walaupun biasanya pegel kalau sujud gitu kan, lama sih ya nunggu selesai gitu, biasanya tuh sampai pegel gitu sujud terus. Tapi ya untuk mempunyai keturunan apapun dilakukan ya kan, apapun itu, harta tahta semuanya amblas tidak apa-apa, yang penting keturunan. Karena memang anak itu semuanya kan, jika ada anak itu kan pasti hidup kan komplit ya kalau keluarga itu. Walaupun memang kita menikah itu kan tidak hanya anak saja, tetapi ketika di sebuah keluarga itu ada anak itu kan pasti beda rasanya, bisa ada penerus keturunan dan lain sebagainya. Kita pakainya merata ya, ini baunya tuh kayak bau bobok. Nah ini dari kunyit, terus ada kandungan jeruknya, ada beras organik dan lain sebagainya. Ini Januari akan launching, bisa diorder di rachelglowofficial.id. Nah, ini udah belum? Aku tuh kalau maskeran enak pakai tangan. Kalau pakai tangan tuh nggak mubadir gitu, nempel di kuas. Jadi tuh memang khusus untuk wajah gitu, nggak dikasih kantel-kantel di kuas. Nah, sudah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau saya sudah melakukan itu tapi kok nggak hamil-hamil, gimana caranya ya? Caranya kalau memang apa yang aku kasih pengalamannya share ini kok nggak bisa, nanti bisa langsung konsul ke dokter. Kalau saya ya, saya mending saya kasih kasih saran sih di RS Anugerah itu. Karena apa? Pertama, alatnya komplit, dokternya ramah, harganya juga terjangkau. Jadi sekalian gitu loh, kalau memang ada apa-apa itu bisa dicek USG luar atau USG dalam transvaginal itu. Nah, kalau saya tahu saya begini tuh pasti dari dulu saya kesana. Ya memang karena semua itu kan proses ya, kesana kesini tuh proses. Walaupun ada kayak gelo-gelonya sedikit, ya memang itu rencana Allah gitu. Memang ini semua ini sudah di naskahnya tuh udah ditulis sama yang di atas gitu. Memang saya diberi ujian seperti ini kayak gitu. Nah, untuk kalian-kalian yang mau program, silahkan kalian membaca atau mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di rumah dengan apa yang saya ceritakan ini ya. Kemudian kemarin ada pertanyaan, infeksi rahim itu kenapa Mbak? Itu nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya. Nah, kita membahas apa lagi ya? Itu kan sudah, ini lanjutan yang video yang kemarin ya. Saya mau menggarisbawahi bahwa Folafit itu tidak untuk mempercepat kehamilan, tapi Folafit itu untuk menghindari calon bayi kita dari kecacatan seperti itu. Nah, untuk
selanjutnya aku sambung ke cerita keguguran pertama. Oke. Ceritanya begini. Jadi tahun 2019 bulan Maret, alhamdulillah saya, nggak Februari ya, ternyata saya ingat-ingat itu bulan Maret. Januari, Februari, Maret. Itu bulan Maret itu saya sudah kuliah dan saya udah kuliah di Jogja. Terus saya itu Maret wisuda. Ternyata setelah wisuda itu saya dinyatakan hamil. Nah, setelah hamil itu kan saya kan kuliah di Jogja. Jadi saya itu masih ngajar, masih kuliah. Saya kuliahnya kan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Selain itu Senin sampai Rabu saya itu kuliah. Saya ngajar. Waktu itu aku kan sakit. Ini ceritanya gini, aku kan waktu itu sakit. Sakit itu dikarenakan saya hamil. Efek samping hamil itu saya sakit demam tinggi, batuk, pusing. Nah, waktu itu aku itu ada kayak semacam tes gitu, tes TOEFL apa-apa gitu kan. Saya orangnya tuh mempersiapkan tuh dari jauh-jauh gitu. Jadi saya sudah daftar itu tes TOEFL padahal saya baru masuk kuliah. Saya tuh orangnya tuh target. Jadi target untuk wisuda tuh apa aja, kalau bisa dikerjakan sejauh mungkin perkiraannya tuh saya sudah mengerjakan dulu biar besok kalau wisuda enggak, kalau ada apa gitu enggak kedandapan gitu. Nah, waktu itu aku ada tes TOEFL dalam keadaan sakit. Aku udah bilang sama suamiku, Mas, aku boleh nggak berangkat kuliah. Terus suamiku bilang kalau memang kondisinya nggak baik dan nggak bisa, nggak usah berangkat gitu. Tapi aku eman-eman kalau nggak berangkat, soalnya kan udah bayar berapa ya aku lupa. Jadi aku berangkat gak apa ya gitu. Terus suamiku, ya gak apa-apa nek kamu kuat gitu. Terus berangkatlah aku ke Jogja. Pas aku berangkat ke Jogja itu saya masih sakit, malah tambah sakit soalnya kan itu tesnya kan di ruang ber AC dan aku kedinginan dan lain sebagainya, pokoknya nggak karuan gitu rasanya. Setelah aku tes itu ya nggak apa-apa, habis itu kok saya kayak ada keputihan gitu, keputihan keluar. Terus habis itu saya kan juga belum cek kalau saya hamil apa enggak. Terus habis itu saya periksa ke Rumah Sakit Hermina Yogyakarta. Di situ saya periksa sama dokter di Hermina dan dokternya mengatakan bahwa oke, kamu ini positif hamil. Tetapi dengan umur kehamilan yang kamu jalani saat ini, perkembangannya ini harusnya sudah ada kantungnya. Tetapi ini belum kelihatan kantungnya. Jadi ini hanya penebalan dinding saja, tetapi kamu memang positif hamil. Oke, dari itu dokter menyimpulkan bahwa 2 minggu nanti kita tunggu kesini lagi. 2 minggu. Oke, setelah itu aku pulang. Alhamdulillah aku itu langsung post Instagram sepertinya bahwa aku hamil. Awal-awal kehamilan itu. Setelah aku posting itu kan itu udah sore terus malamnya itu aku mimpi. Jadi mimpinya itu mimpi kalau aku keguguran. Aku cerita sama temanku namanya Zia, Mbak Zi, aku mimpi keguguran nih gitu. Terus alah enggak, itu paling mimpi tok gitu, hanya mimpi aja. Terus aku ya nganggapnya mimpi aja gitu, masa ya mimpi jadi kenyataan gitu kan, kayak impossible gitu ya. Pernah tapi kan 1-2 kali gitu. Terus habis itu aku pulang, temanku juga bilang kalau memang kamu lagi nggak fit, di sini dulu 1 atau 2 hari. Tapi kan saya mikirnya besok saya tuh ngajar,
jadi nggak bisa tidur di Jogja, soalnya saya punya kewajiban mengajar esok harinya. Kemudian aku pulang aja deh, soalnya aku besok ngajar, aku nggak bisa nek tidur sini, aku kan bilang gitu sama teman aku. Tapi aku itu beli obat dulu, saya beli obat di apotek. Saya bilang kalau Mbak, saya sakit, tapi ini saya dalam keadaan hamil, obat apa yang bisa saya konsumsi gitu. Terus dokternya itu apoteker menyarankan untuk beli paracetamol aja. Mbak, ini paracetamol aja, kalau orang hamil tuh nggak bisa beli obat yang macam-macam gitu, hanya boleh paracetamol. Habis itu saya minum paracetamol, bukannya baik tuh malah keputihannya tambah banyak. Terus habis itu aku pulang, di jalan itu memang bisnya super duper cepet banget jalannya, kayak ugal-ugalan gitu, dan aku tuh kayak mengalami kram di perut, jadi kram banget, sangat berat jalanan, tapi nggak ngerasa kalau ada yang keluar gitu loh, maksudnya ngeflag gitu aku nggak kerasa, cuman ngerasanya tuh kayak kram. Setelah aku sampai rumah itu jam 12 malam. Jam 12 malam itu aku coba ke kamar mandi, ternyata aku mengalami flagnya itu flag darah segar gitu. Terus aku bilang sama suamiku kalau aku ngeflag, terus aku dianterin suamiku ke bidan. Jadi jam 12 malam ngetok bidan, udah tidur, bidannya bilang, oh kamu ini keguguran, ini flag keguguran. Ini saya kasih rujukan ke rumah sakit ibu dan anak. Nanti itu kan hari Minggu ya, kalau hari Minggu tuh kan nggak ada maksudnya kayak jam kerjanya tutup, bisa langsung tindakan hari Senin. Jadi aku itu langsung ke rumah sakit ibu dan anak, dan sampai sana perawatnya bilang oh iya ini keguguran. Oke, setelah itu paginya hari Senin itu saya nggak jadi ngajar, malah saya di rumah sakit untuk dirawat. Itu ternyata mimpi aku benar, malamnya ngimpi kalau keguguran, paginya aku keguguran ternyata. Jadi keguguran itu suamiku bilang sama dokternya, dok kalau memang ini bisa dipertahanin, dipertahanin dulu dok gitu, mungkin aja bisa berkembang, mungkin ini pendarahan biasa, kan biasanya kalau pendarahan kan masih bisa ditangani gitu. Terus dokternya bilang oh ini nggak bisa, setelah di USG oh ini nggak bisa, ini udah kocar kacir, maksudnya sudah nggak jadi, nggak menggumpal gitu, sudah kocar kacir. Kocar kacir itu bahasa Indonesianya apa guys, aku tuh bingung. Terus habis itu aku habis itu dikuret, jadi itu kuretnya siang, terus malamnya pulang. Seperti biasanya kalau dikuret itu kan memang di bius total, jadi memang tidur gitu terus dikuret. Itu cerita keguguranku yang pertama. Seperti itu, semoga bermanfaat dan diambil sisi positifnya, yang negatifnya jangan. Di sini memang semua kisah, semua perjalanan yang kita jalani itu memang takdir Allah, tetapi kita bisa merubahnya dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi terima saja apa yang sudah ditulis sama Allah. Yang penting kita usaha, berdoa, nanti insya Allah kalau sudah ada jalannya, sudah ada batasnya, oh kamu ini sudah 100 nilainya, nanti apa yang kamu inginkan insya Allah dijawab Allah. Sekian itu cerita dan klarifikasi untuk video sebelumnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.